Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang mohon maaf, hanya penerima bantuan PKH yang memenuhi 7 syarat ini yang bisa cair bantuan PKH-nya di tahap 1 tahun 2023 mendatang. Nah, kira-kira 7 syarat ini apa saja yang bisa menyebabkan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 besok bisa cair? Jadi yang jelas, yang cair di tahap 4 kali ini tahun 2022 belum tentu di tahap 1 tahun 2023 mendatang akan cair lagi. Nah, kira-kira syaratnya seperti apa? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang mohon maaf, hanya penerima bantuan PKH yang memenuhi 7 syarat ini yang bisa cair bantuan PKH-nya di tahap 1 tahun 2023 mendatang. Nah, kira-kira 7 syarat ini apa saja? Simak video ini hingga akhir. Nah, sahabat YouTube, setelah kita di tahun 2022 ini pencairan bantuan PKH untuk tahap keempat sudah dilakukan oleh pihak PT Pos Indonesia yang diberi amanah untuk menyalurkan bantuan PKH di penghujung tahun 2022 ini oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tentu kita akan menghadapi pencairan di tahap berikutnya, yaitu tahap yang pertama untuk tahun anggaran 2023. Bantuan PKH sudah resmi dilanjutkan kembali proses pencairannya. Namun, apakah yang cair di tahap 4 kali ini bakalan cair lagi di tahap 1 tahun 2023 mendatang? Tentu jawabannya belum tentu, karena dari pihak pemerintah daerah terus melakukan verifikasi kelayakan BNPA tentunya. Nah, melalui channel Diari PKH ini kita telah merangkum ada 7 syarat yang harus dipenuhi oleh para penerima bantuan PKH agar bantuan PKH di tahap 1 tahun 2023 mendatang bisa cair ya sahabat itu. Nah, langsung saja syarat yang pertama adalah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Ini merupakan syarat mutlak. Saat ini seluruh bantuan sosial harus diambil datanya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, tidak terkecuali bantuan PKH. Nah, bagi teman-teman semua para penerima manfaat bantuan PKH yang masih terdaftar di dalam DTKS, ini ada di titik aman ya. Kemudian syarat yang kedua, memiliki komponen PKH. Tentu karena bantuan PKH adalah bantuan sosial bersyarat. Salah satu syaratnya adalah memiliki komponen PKH. Komponen PKH sendiri ada 3, ada komponen kesehatan meliputi kategori ibu hamil dan juga anak usia dini. Kemudian untuk komponen pendidikan ada kategori anak sekolah SD sederajat, anak sekolah SMP sederajat, kemudian anak sekolah SMA sederajat, kemudian usia sekolah hingga 21 tahun yang masih belum menyelesaikan pendidikan. Kemudian komponen kesejahteraan sosial. Ini juga ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori lansia usia 60 tahun ke atas dan kategori disabilitas, dan diutamakan disabilitas yang berat ya sahabat itu. Kemudian syarat yang ketiga, memiliki data kependudukan, yaitu nomor KK dan juga nomor NIK yang aktif dan sinkron dengan Dukcapil. Banyak para penerima bantuan sosial yang sudah memiliki NIK dan juga nomor KK. Namun nomor NIK ataupun nomor KK tersebut tidak sinkron ataupun masih belum aktif di data Dukcapil, sehingga bantuan sosial PKH belum bisa diberikan. Kemudian syarat yang keempat, antara data DTKS dengan data Dukcapil ketika dilakukan pemadanan data, datanya ini sinkron atau padan ya sahabat itu.
Kemudian syarat yang kelima, bagi yang memiliki komponen pendidikan, mulai dari komponen pendidikan SD sederajat hingga SMA SMK sederajat, harus terdaftar di data Dapodik bagi yang sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan ataupun terdaftar di data EMIS bagi sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama. Dan data anak sekolah tersebut harus padan juga dengan DTKS. Banyak dari komponen pendidikan ini sekolah terdaftar di dalam Dapodik ataupun EMIS. Namun ketika dilakukan sinkronisasi dengan data DTKS, ini tidak padan ya sahabat itu. Kemudian syarat yang keenam, bukan termasuk ASN, TNI ataupun Polri, ataupun pensiunan dari ASN, TNI ataupun Polri, dan juga bukan termasuk orang yang sekakak dengan ASN, TNI ataupun Polri. Jadi memang untuk ASN ya, PNS ataupun P3K, kemudian TNI ataupun Polri ini memang dihindari ya sahabat itu. Kemudian syarat yang terakhir atau syarat yang ketujuh, ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini yang paling penting. Meskipun terdaftar di dalam DTKS, memiliki komponen PKH, namun apabila tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka ya tidak bisa cair bantuan PKH-nya ya sahabat itu. Nah, Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan para penerima bantuan sosial ini sebagai penerima bantuan PKH di tahap 1 tahun 2023 mendatang. Tentu salah satu dasarnya adalah anggaran dan juga kuota. Nah, di pencairan tahap 4 kali ini banyak fenomena di mana penerima bantuan PKH yang lama tidak cair, ini cair kembali. Hal tersebut menjadi bukti bahwasanya di pemerintahan pusat sana, data para penerima manfaat ini terus bergulir. Artinya dulu mungkin tidak cairnya karena data NIK-nya ataupun data kependudukannya ini tidak padan dengan DTKS atau datanya masih nonaktif. Nah, kemudian oleh Dukcapil ini dilakukan updating sehingga data kependudukannya aktif dan juga sinkron data Dukcapil. Nah, kemudian di tahap 4 kemarin ketika dilakukan sinkronisasi data dengan DTKS, akhirnya sinkron, padan, yang akhirnya menyebabkan si penerima bantuan tersebut di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima bantuan PKH. Karena mengingat kemungkinan kuota 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia itu ada yang kosong. Mungkin karena penerima bantuan PKH yang lama ini sudah meninggal atau sudah dinonaktifkan ataupun sudah dinyatakan tidak layak oleh pemerintah daerah. Nah, di tahap 1 besok juga sama. Apabila bagi penerima bantuan PKH yang lama-lama ini tidak cair, namun ketika dilakukan sinkronisasi, dilakukan pengecekan, verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, ternyata layak mendapatkan bantuan PKH, kemudian kuota 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia ini masih ada kekosongan dan anggarannya pun juga masih ada, tentu ini bisa menjadi sebab nama sahabat YouTube semua bisa di SK-kan kembali sebagai penerima bantuan sosial. Saya teringat oleh ucapan koordinator kabupaten di wilayah kami bahwasanya bagi yang tidak masuk di dalam SK penetapan penerima bantuan sosial PKH maka dianggap tidak lagi sebagai penerima bantuan sosial PKH. Namun apabila datanya masih terdaftar di dalam DTKS, maka mereka ini menjadi calon penerima bantuan PKH di tahap berikutnya. Karena untuk penetapan bantuan PKH itu sendiri di setiap tahapnya oleh pihak Pusdatin selalu di cross check, selalu dilakukan verifikasi dan dilakukan validasi. Bagi yang tidak valid ya tidak cair, bagi yang valid ya bisa cair. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu 7 syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan PKH agar bantuan PKH di tahap 1 tahun 2023 mendatang bisa cair. Bagi yang tidak memenuhi 7 syarat tersebut, mohon maaf bantuannya tidak bisa cair ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.